Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu bank sebagai perantara keuangan. Bagian A, kegiatan perbankan. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat adalah kegiatan pembelian dana dari masyarakat. Kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat adalah kegiatan menjual dana yang didapatkan melalui kegiatan menghimpun dana. Ketiga, jasa-jasa perbankan lainnya. Jasa-jasa perbankan lainnya dilakukan oleh bank untuk mendukung kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Bank sebagai perantara keuangan. Bagian C, fungsi bank sebagai perantara keuangan. Pertama, pengertian lembaga perantara keuangan. Lembaga perantara keuangan atau financial intermediary adalah lembaga yang bertindak sebagai penghubung antara pelaku ekonomi yang satu dengan pelaku ekonomi yang ada. Yang kedua, fungsi lembaga perantara keuangan. 1. Masuk pinjaman bagi para debitur. 2. Mengurangi risiko bagi para pemilik dana yang menginginkan kelebihan dana yang dimilikinya dapat ikut diputarkan dalam kegiatan usaha. Ketiga, meningkatkan likuiditas perekonomian tanpa mengurangi jaminan likuiditas para pemilik surat tagihan. Bagian D, cara perbankan mendapatkan keuntungan. Bank mendapatkan pendapat dari kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Ada beberapa cara bank mendapatkan keuntungan, yaitu 1. Dengan mengambil selisih dari biaya operasional yang ditetapkan ke rekening nasabahnya. Yang kedua, dengan dari bunga yang dipinjam oleh pihak ketiga seperti kredit pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, dengan keuntungan portofolio dana investasi yang diletakkan di saham, obligasi, dan reksadana atau portofolio lain. Yang keempat, dari bunga kartu kredit. Yang kelima, dari investasi yang diletakkan pada surat hutang negara atau SUN. Bab 5. Jenis-jenis bank dan kantor bank. A. Jenis-jenis bank. 1. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan fungsinya, bank terdiri dari dua macam, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau dengan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi dari bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dan memberikan jasa pelayanan dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan dengan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi dari Bank Perkreditan Rakyat adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, namun tidak memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis bank dilihat dari kepemilikannya. Yang pertama yaitu bank pemerintah. Pengertian bank pemerintah adalah bank yang akta pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank pemerintah yaitu Bank Nasional Indonesia 46, singkatannya BNI 46, Bank Rakyat Indonesia, singkatannya BRI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN. Yang kedua yaitu Bank Swasta Nasional. Pengertian bank swasta nasional adalah bank yang akta pendirian dan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh swasta nasional. Contoh bank swasta nasional yaitu Bank Danamon, Bank Bumi Pertiwi. Yang ketiga yaitu Bank Koperasi. Pengertian bank koperasi adalah bank yang dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank koperasi yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia, singkatannya BIKOPIN. Yang keempat yaitu bank asing. Pengertian bank asing adalah bank yang dimiliki oleh swasta asing maupun perusahaan asing. Contoh bank asing adalah Amerika Express Bank, Citibank, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu bank campuran. Pengertian bank campuran adalah bank yang dimiliki oleh pihak swasta nasional dan swasta asing. Contoh bank campuran yaitu Sumitomo Niaga Bank, Bank Sakura Suwardana, dan lain-lain. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Dewanti. Saya akan menjelaskan jenis bank yang dilihat dari statusnya. Jenis bank yang dilihat dari statusnya adalah pembagian jenis bank yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang dilihat dari segi jumlah produk, modal, maupun jumlah pelayanannya. Adapun jenis bank yang dilihat dari statusnya memiliki dua jenis, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang memiliki hubungan transaksi dengan bank luar negeri. Contohnya adalah cek. Bank non-devisa adalah bank yang tidak atau belum bisa memiliki hubungan transaksi kepada luar negeri. Contoh bank non-devisa adalah bank yang berada di dalam negeri. Contohnya Bank BRI. Ini saya mendapatkan materi bab 5, bagian ketiga dan keempat. Bagian ketiga adalah jenis kantor yang dilihat dari cara penentuan harga. Pertama, bank konvensional. Di dalam buku bank keuangan lainnya, Kashmir 2012, bank keuangan juga memiliki berbagai macam metode. Yang pertama, receipt based, menentukan bunga sebagai harga baik untuk produk
simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito dan pinjaman atau kredit. Kedua, view based adalah penetapan berbagai wilayah dalam nominal atau persentase tertentu untuk jasa perbankan selain simpan pinjam. Bagian B yaitu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai syariat Islam. Bagian keempat yaitu jenis-jenis kantor bank. Yang pertama, kantor pusat. Kantor pusat adalah kantor yang memiliki semua kegiatan perencanaan dan hingga pengawasan. Yang kedua, kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh adalah kantor yang memiliki kegiatan operasional dan jasa perbankan paling lengkap. Yang ketiga, kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu adalah kantor yang memiliki sebagian kegiatan dari kegiatan kantor cabang penuh. Yang keempat, kantor kas adalah kantor bank yang memiliki sebagian kecil kegiatan dari perbankan. Jenis-jenis kantor bank. Yang pertama yaitu kantor pusat. Kantor pusat adalah kantor yang di dalamnya terdapat semua kegiatan perencanaan hingga pengawasan. Yang kedua yaitu kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh adalah kantor cabang yang menjalankan operasional dan jasa perbankan paling lengkap. Yang ketiga yaitu kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu adalah bank yang hanya melayani sebagian kegiatan dari kantor cabang penuh. Yang terakhir yaitu kantor pos. Kantor pos adalah kantor bank yang hanya melayani sebagian kegiatan perbankan dan di dalamnya hanya terdapat teller. Oke, sekarang kita masuk ke bab pembahasan kita yang terakhir, yaitu bab 6, kegiatan bank umum. Bagian A, kegiatan menghimpun dana. Dalam kegiatan menghimpun dana ini terdapat rekening giro. Nah, rekening giro adalah simpanan nasabah baik individu maupun badan usaha di bank yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan bilet giro dan cek. Berikut ini penjelasan tentang bilet giro dan cek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bilet giro. Bilet giro adalah surat perintah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening pemilik pada tanggal dan pihak yang tertulis di dalam bilet. Bilet giro memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, hanya berupa pemindah bukuan dari rekening yang dimilikinya ke rekening lainnya. Pemindah bukuan ini dapat dilakukan dalam satu bank maupun bank yang berbeda. Yang kedua, pelaksanaan bilet giro hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau lebih sebelum tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, tanggal kadaluarsa bilet giro adalah 6 bulan sejak tanggal efektif. Yang keempat, pembatalan bilet giro tidak dapat dilakukan kecuali dikarenakan kehilangan yang disertai dengan laporan polisi. Nah, sekarang kita masuk ke cek. Cek merupakan surat perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran tunai kepada pihak yang namanya tertulis di dalam cek. Sifat cek adalah sebagai berikut. Yang pertama, penarikan dapat ditarik tunai maupun dipindah bukukan ke rekening lain. Yang kedua, tidak mengenal jatuh tempo. Yang ketiga, masa kadaluarsa cek adalah 6 bulan. Yang keempat, cek juga tidak dapat dibatalkan kecuali dikarenakan kehilangan yang disertai dengan laporan polisi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6 bagian 2 yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan yang dasarnya disimpan dalam bentuk rekening dan dapat diambil kapan saja, baik secara tunai maupun non-tunai, melalui mesin ATM atau teller bank. Bagian A kecil, perhitungan bunga dengan
metode saldo terendah, bunga yang diberikan kepada nasabah dihitung dari saldo piutang rendah dalam bulan tersebut. Bagian B, perhitungan bunga dengan metode saldo rata-rata. Metode ini digunakan untuk menghitung bunga berdasarkan saldo rata-rata dalam bulanan berjalan. Bagian C, perhitungan bunga dengan metode saldo harian bertingkat. Dalam metode ini, bunga dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap hari. Kegiatan Bank Umum bagian B adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Menyalurkan dana kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara kredit. Apa itu kredit? Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau pihak yang lain yang mewajibkan pihak meminjam harus melunaskan hutangnya setelah jangka waktu tertentu beserta bunganya. Adapun tujuan dari kredit adalah yang pertama, mencari keuntungan, yang kedua, membantu nasabah, yang ketiga adalah membantu pemerintah. Jenis-jenis kredit. Jenis kredit dilihat dari kegunaannya ada dua. Yang pertama adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan produktif atas usaha yang dilakukan oleh debitur. Contohnya membeli bahan baku dan membayar upah karyawan beserta lain-lainnya. Yang kedua adalah kredit investasi. Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk membiayai perluasan usaha. Contohnya adalah membangun pabrik-pabrik baru. Jenis kredit dilihat dari tujuannya ada 3. Yang pertama adalah kredit produktif. Kredit produktif adalah kredit yang diberikan untuk meningkatkan produktif barang dan jasa. Contohnya adalah pembangunan pabrik baru yang akan meningkatkan barang dan produk. Yang kedua adalah kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini adalah kredit yang diberikan untuk konsumsi pribadi. Contohnya adalah membeli rumah atau kendaraan. Yang ketiga adalah kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini adalah kredit yang diberikan untuk membeli barang-barang dagangan yang dimana pembayarannya akan diharapkan dari hasil penjualan barang dagangnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.